Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan pelajaran sejarah, yaitu dengan materi Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang berada di Indonesia, di mana Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di kota pelabuhan ujung utara Pulau Sumatera. Jadi Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan pintu masuknya agama Islam masuk ke wilayah Indonesia. Raja yang terkenal dari Kerajaan Samudra Pasai adalah yang pertama Najimuddin Al-Kamil. Najimuddin Al-Kamil merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Dia adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Ia mendirikan Kerajaan Samudra Pasai dengan tujuan menguasai hasil rempah-rempah dan lada. Najimuddin Al-Kamil meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dengan landasan hukum-hukum ajaran agama Islam. Di bawah pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Artinya di sini bahwa Najimuddin Al-Kamil merupakan peletak dasar pemerintahan Islam pertama di Indonesia, yaitu yang pada Kerajaan Samudra Pasai. Raja yang kedua yaitu Malikus Saleh. Dinasti Memeluk menganut aliran Syafi'i, bersekutu dengan Marasilu, keturunan Marapasai, merebut Samudra Pasai agar dapat menguasai pasaran lada di wilayah timur. Marasilu diangkat sebagai rajanya dengan gelar Sultan Malikus Saleh, dan Sultan Malikus Saleh ini merupakan raja yang kedua dari Kerajaan Samudra Pasai. Raja yang ketiga yaitu Sultan Malikut Thakhir. Setelah Sultan Malikut Thakhir wafat, tata kerajaan beralih kepada putranya yaitu Sultan Malikut Thakhir. Kerajaan Malaka muncul dan menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka. Kedudukan Kerajaan Samudra Pasai mulai redup. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu naskah hikayat Raja-Raja Pasai. Naskah kenangan Hamzah Pansuri dibuat sekitar abad ke-15 Masehi menggunakan bahasa Melayu berisi awal kedatangan Islam di Nusantara. Peninggalan yang lainnya yaitu uang kecil atau saitis Kesultanan Samudra Pasai, yaitu menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut saitis terbuat dari emas dan ramas. Peninggalan yang ketiga yaitu nisan kubur atau batu Aceh, berbentuk menyerupai nisan kubur Sultan Malikus Saleh dan nisan-nisan kubur sebelum abad ke-17. Lihat di gambar. Ini perbedaannya nisan dari kerajaan Islam, yaitu adanya huruf-huruf Arab pada batu nisan. Peristiwa penting. 1. Kekacauan di Kerajaan Samudra Pasai yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan karena Sultan Najimuddin meninggal tanpa memiliki seorang keturunan. Ini yang kedua, berpindahnya Sultan Malikus Saleh ke aliran Syafi'i, di mana sebelumnya ia menganut Islam aliran Syiah. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Sultan Malikut Thakhir, putra Sultan Malikus Saleh yang bernama Abdullah atau Sultan Malikul Mansur memisahkan diri ke daerah Aru atau Barumun. Ia kembali kepada aliran Syiah. Sebab-sebab kejatuhan atau keruntuhan dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang ke-1 yaitu Kerajaan Majapahit menyerang Kerajaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit
dengan rajanya Raja Hayam Wuruk dan patinya Gajah Mada mempunyai sumpah, yaitu Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Nah, oleh karena itulah maka Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu wilayah sasaran untuk melaksanakan sumpah tersebut. Yang kedua, munculnya Kerajaan Malaka dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka. Saat itu Selat Malaka menjadi pusat pertemuan antara Barat dan Timur dalam bidang perdagangan, sehingga Kerajaan Samudra Pasai tergeser dengan adanya Kerajaan Malaka. Yang ketiga, kedatangan Portugis pada tahun 1521 berambisi menguasai perdagangan di Semenanjung Melayu dan berhasil menduduki Kesultanan Samudra Pasai. Terakhir yaitu adanya serangan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1524 di bawah pimpinan Sultan Ali Nugayatsa. Nah, 4 permasalahan inilah yang menjadi sebab-sebab kejatuhan atau keruntuhan dari Kerajaan Samudra Pasai. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Nanti akan ada lanjutan mengenai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.